Oke teman-teman semua, kali ini aku mau cerita kisah nyata nih, pengalamanku sendiri, dan mungkin sedikit horor nih. Cerita ini aku alami pas masih SD. Jadi ceritanya sekitar tahun 2004 lalu, ayahku lagi nyari tempat ya, lagi butuh tempat buat pengembangan usaha. Kebetulan ayahku itu punya usaha konveksi baju. Sekitar tahun 2004-an tuh suatu hari ada orang yang nawarin rumah kontrakan ke ayah saya. Lokasinya saya nggak bisa nyebut ya di mana tepatnya, tapi di sekitar pinggiran kota Purwokerto kok. Dan harganya itu murah banget, dan ya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal gitu, saking murahnya pada waktu itu. Padahal lokasinya tuh strategis banget loh, di pinggir jalan raya besar dan cukup ramai daerah itu. Awalnya sih sempet curiga ya, kok murah banget. Terus akhirnya kita cari info dan survei lokasi. Tetangga di situ bilang bahwa rumah ini udah lama kosong. Paling yang ngontrak di sini tuh cuma tahan sebentar, sebulan 2 bulan gitu, terus pindah. Rumahnya sih terawat, bersih, jadi nggak kelihatan serem-serem sama sekali gitu. Tapi di seberang jalan rumah itu, depan persis itu ada tempat pemakaman umum, ada kuburan di depan. Sekali lagi saya nggak akan nyebutin lokasinya ya, yang jelas di pinggiran kota Purwokerto, di pinggir jalan raya persis, dan depannya itu ada kuburan. Ayahku sebenarnya udah paham tuh, dan udah menduga sih sebenarnya, kayaknya rumah ini angker deh. Berhubung lagi butuh tempat, lagi butuh banget buat pengembangan usaha nih, terus nemu rumah yang lumayan gede, murah banget, dan lokasinya strategis. Ya udah, akhirnya diputuskan untuk kontrak rumah di situ. Aku mulai cerita dari pengalaman tetangga dan orang-orang sekitar dulu nih, tentang rumah itu ya. Konon katanya banyak banget sosok makhluk astral yang tinggal di situ. Dan yang sering muncul itu ada cewek berbaju putih atau kuntilanak sama anak kecil. Itu sosok yang sering terlihat di depan, di teras gitu. Terus ada sosok nenek-nenek juga. Terus ada juga yang sering lihat nih, ini cukup serem sosoknya ya, itu sosok wewe gombel. Wujudnya tuh cewek, bungkuk, rambutnya panjang banget, saking panjangnya tuh sampai nyentuh tanah gitu rambutnya. Terus kukunya panjang banget. Terus bagian dadanya itu panjang gede gitu. Kalian tahu kan ya gambaran wujud wewe gombel ya, kayak gitu-gitu. Dia itu sering nampak kadang di depan rumah, kadang itu di atap rumah, dan sambil gendong anak kecil gitu, gendong bayi. Pernah suatu malam, ini sebelum bapakku ngontrak di situ, rumah itu kosong. Malam sekitar dini hari, jam 2 malam, ada orang ronda jalan kaki 2 orang. Nah pas orang ronda itu ngelewat depan rumah itu, tiba-tiba mereka lihat cewek keluar dari rumah itu. Ceweknya berambut panjang, pakai baju biasa gitu, baju kayak sehari-hari gitu, baju kayak orang biasa. Si cewek ini keluar rumah, jalan menuju jalan raya,
lalu jalan membelakangi petugas ronda. Lalu si petugas ronda itu bertanya, mau kemana mbak? Malam-malam sendirian gini. Si cewek diem aja sambil tetap jalan membelakangi petugas ronda itu. Dia jalan kaki ke arah jembatan. Jadi tuh sekitar 50 meter dari rumah itu ada jembatan. Petugas ronda pun mengikuti si cewek itu. Lalu tiba-tiba si cewek itu berhenti di tepi jembatan. Dan tiba-tiba dia loncat dari jembatan. Nah, dua orang yang ronda tadi itu kaget. Mereka terus lari, panik, nyamperin lokasi cewek itu terjun di jembatan itu. Mereka cari-cari, tengok-tengok sekitar, lihat ke arah bawah jembatan, lihat ke seberang jembatan. Itu udah nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda dari si cewek itu, hilang begitu aja. Lalu tiba-tiba nih, salah satu dari petugas ronda itu melihat ada sosok wanita lagi duduk di tengah jalan menghadap membelakangi mereka dengan baju yang sama persis dengan cewek yang tadi loncat dari jembatan. Nah, pas dilihat-lihat, tiba-tiba kepala si cewek itu nengok dan muter 180 derajat. Jadi kepalanya madep belakang gitu sambil ngeliatin si petugas ronda itu. Dan tiba-tiba senyum nyengir gitu dengan mulut yang lebar banget, penuh darah, hancur mukanya. Alhasil petugas ronda itu kaget banget, lalu dia lari. Dan temannya nih yang satu itu dia kan nggak ngeliat, tapi ya karena temennya lari takut, ya dia jadi ikut lari akhirnya tuh. Nah, itu cerita dari tetangga ya, yang kejadiannya udah cukup lama itu cerita itu. Sebenarnya kalau siang hari sih aman ya, soalnya kan ramai di rumah itu. Kalau siang hari tuh ada mungkin lebih dari 10 orang di situ. Sering ada tamu juga soalnya yang datang ke situ. Tapi suasana berubah pas menjelang maghrib. Jadi di rumah itu sering banget mendadak tuh tercium bau wangi di beberapa sudut rumah itu. Padahal nggak ada tanaman bunga, nggak ada pengharum ruangan juga di situ. Dari mulai bapakku sendiri sampai beberapa karyawan yang kerja di situ itu sering mengalami kejadian kayak gitu. Sering banget nggak ada apa-apa tiba-tiba tercium bau wangi gitu. Sebagian karyawan pulang sekitar jam 5 sore. Malam ada juga yang kerja sih, terutama kalau ada lemburan gitu, kalau ada kerjaan banyak, ada orderan banyak. Tapi paling 3 orang atau 4 orang aja kalau malam. Kejadian yang cukup sering terjadi berikutnya yaitu mesin jahit yang nyala sendiri. Ini hampir semua orang udah pada tahu, dan banyak yang udah ngeliat sendiri. Mesin tiba-tiba nyala sendiri, padahal jelas-jelas gak ada orang di ruang mesin itu. Terus lagi kejadian aneh berikutnya itu kalau malam hari itu sekitar tengah malam, jam 12 malam sampai ya jam 2an lah, tengah malam gitu, itu kadang terdengar suara ada orang lagi mandi di kamar mandi. Padahal di rumah situ itu nggak ada satupun orang yang suka mandi malam ya, apalagi tengah malam jam 12 sampai jam 2 itu nggak ada. Bapakku itu orangnya cukup pemberani, sering juga tuh dia nginep sendirian di rumah itu. Terus dia tuh orangnya sedikit cuek gitu dengan hal-hal kayak gituan, dengan hal-hal yang horor-horor gitu. Tapi pernah suatu ketika bapak itu mengalami kejadian yang membuatnya sedikit ketakutan, merinding. Jadi tuh suatu sore, ya kira-kira sehabis azan maghrib, bapak baru datang ke rumah itu. Kebetulan kan dia naik mobil dan berhenti di depan rumah persis di pinggir jalan.
baru aja matiin mobil ya, itu katanya perasaannya udah nggak enak banget. Tiba-tiba entah kenapa itu merinding banget. Lalu tiba-tiba tuh perhatian bapakku tertuju ke arah pemakaman, tepatnya di gerbang pemakaman persis. Itu tiba-tiba keluar sosok si wewe gombel itu, cewek ya, rambutnya panjang, kukunya panjang banget. Dia tiba-tiba berdiri di depan pintu kuburan, dan seketika bapakku itu kaget banget, merinding, langsung keringet dingin itu, dan gak bisa ngapa-ngapain saking takut dan kagetnya ya. Dan si wewe gombel itu dia megang bayi, megang anak kecil bayi gitu di tangan kanan dan kirinya. Kanan kiri itu masing-masing megang satu bayi ya. Jadi dia dari pintu kuburan itu berjalan perlahan ya, kayak jalan orang biasa gitu. Kebetulan situasi jalanan lagi agak sepi ya, soalnya habis azan maghrib. Dia perlahan nyebrangin jalan selangkah demi selangkah, dan bapakku terus memperhatikan dia, terutama bayi-bayi yang dibawa tuh. Bayinya ya kayak bayi manusia gitu, bayi normal, bayi biasa. Dan bayinya tuh pegangan di telapak kaki, telapak tangannya pegangan gitu. Lalu dia jalan terus perlahan. Makhluk itu berjalan tanpa menghiraukan bapakku, dan tiba-tiba dia berhenti di depan pagar keliling rumah bagian depan, dan itu posisinya tepat berada di depan mobil yang dikendarai sama bapakku. Jadi si wewe itu tiba-tiba diam berhenti di depan mobil bapakku persis. Lalu sekitar beberapa detik kemudian dia tiba-tiba kayak melesat gitu, masuk ke dalam rumah dalam bentuk bayangan, cepet menembus pagar gitu, terus ngilang. Jadi wus, terus dia berubah dalam bentuk bayangan, menembus pagar dan masuk ke dalam rumah. Itu cerita yang dialamin bapakku sendiri, yang dia masih ingat sampai sekarang, yang bikin merinding ya. Ada satu lagi kejadian yang sempat heboh juga pada waktu itu ya, sempat bikin heboh juga nih. Jadi saya tuh punya seorang kakak cowok. Kebetulan pada waktu itu dia masih kuliah. Dia kuliah di luar kota ya, di Bandung. Nah kebetulan tuh dia itu suka banget hobi naik gunung ya. Nah waktu itu dia berencana naik Gunung Slamet waktu itu. Terus dia itu mau ngajak teman-temannya. Nah teman-temannya ini kebetulan dari luar kota semua. Nah aku masih inget tuh kejadiannya itu pas weekend ya. Kejadiannya kalau nggak salah hari Sabtu. Kakakku balik ke Purwokerto bareng rombongan teman-temannya. Kalau nggak salah itu sekitar 9 orang. Ada 9 orang. Waktu itu di rumah konveksi kontrakan ayahku tuh lagi sepi. Weekend juga sih, jadi karyawan tuh pada libur. Jadi kakakku dan teman-temannya yang dari luar kota semua sementara nginep di situ satu malam. Dan minggu rencananya mereka baru berangkat ke Gunung Slamet. Singkat cerita, pas mereka sampai rumah itu ya istirahat, ngobrol-ngobrol gitu. Nah kakakku malam tuh sekitar jam 9-an itu pergi keluar. Dia balik ke rumahku. Lama gak mudik juga kan, pengen ketemu keluarga. Alhasil jadinya di rumah konveksi cuma ada 9 orang temennya kakakku semua. Ayahku juga kebetulan lagi pulang karena weekend dan pas lagi gak ada kerjaan. Keesokan paginya, yaitu hari Minggu pagi, telepon berkali-kali berdering. Handphone milik kakakku berkali-kali tuh berdering, bunyi. Pas diangkat, ternyata itu dari teman-temannya yang 9 orang itu yang nginep di rumah konveksi.
Dalam sekejap, kakakku kaget dan ekspresinya berubah panik. Ternyata teman-temannya minta tolong. Kakakku suruh secepatnya datang ke rumah konveksi itu. Waktu itu sekitar jam 5 pagi kalau nggak salah. Matahari baru akan muncul. Lalu kakakku bareng sama bapakku pun langsung meluncur ke rumah konveksi itu. Ya kira-kira jaraknya dari rumahku sekitar setengah jam lah. Singkat cerita, ketika mereka tiba di rumah konveksi itu, betapa kagetnya bapak dan kakakku. Mereka melihat ke-9 orang teman kakakku itu lagi duduk di pinggir jalan raya depan rumah. Dan ekspresi mereka itu ketakutan semua, tegang. Ada juga yang nafasnya terengah-engah seolah habis lari kecapean gitu. Ada yang bengong sambil matanya melotot gitu, seolah-olah baru saja terjadi sesuatu yang luar biasa mengguncang mereka. Dan